Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya Bupati Sawangan Haji Hudi. Tebusan disampaikan kepada yang terhormat: 1. Saudara Ketua DPD Kabupaten Sawangan di Sawangan. 2. Sampai 6 desa yang bersangkutan. Lampiran Keputusan Bupati Sawangan nomor 140/DPD/2024 tanggal 24 April 2025 tentang penetapan perubahan kedua atas keputusan Bupati Sawangan nomor 235/DPD/2024 tentang perpanjangan masa jabatan anggota Badan Pemasyarakatan Desa se-Kabupaten Sawangan. Kecamatan Singkut, nama anggota DPD Sugiono, Desa Masa Singkut. Masa jabatan 5 Agustus sampai 2028. Bupati Sawangan Haji Hudi. Pengambilan sumpah jabatan oleh Bapak Camat Singkut atas nama Bupati Sawangan kepada anggota DPD yang akan dilantik dan rohaniawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah saudara? Diambil sumpah dengan acara agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disamping disaksikan diri sendiri dan semua yang hadir sekarang. Juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 224 menyatakan, janganlah kamu jadikan Tuhan dalam sumpah akan menjadi halangan untuk berbuat baik, mematuhinya dan menegakkan perdamaian di antara manusia, bahwa Tuhan itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang disimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya,
dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Kata pelantikan oleh Bapak Camat Singkut atas nama Bupati Selangor dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas rahmatnya juga pada hari ini tanggal 6 bulan Mei tahun 2025 berdasarkan keputusan Bupati Selangor nomor 140 garing DPPND garing 2025 tanggal 24 April 2025. Kami atas nama Bupati Selangor yang kami hormati Bapak Dalamil Timun yang masih dibagi oleh Bapak Kopinsa, kemudian kami hormati Bapak Kapolsek yang ini dibagi oleh Bapak Kabit Dimas, kemudian kami hormati Pak Sekam, Bapak Kades beserta dengan pelanggannya, Pak Kades juga Mukti yang kami hormati, kemudian Rohniawan yang hadir pada tempat ini yang berbahagia. Kemudian untuk Bapak Ibu anggota BPD termasuk nih Pak Sugino yang anggota BPD yang barusan dilantik yang sudah bergabung mulai saat ini. Kemudian Bapak Ibu undangan yang kami hadir. Pertama kali kita mengucapkan puji bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkaitan dengan juga pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga dapat bersama hadir di ruang aula kantor desa Pasar Singkut ini dalam keadaan walafiat. Kemudian tentu salam kita sampaikan dan bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat kita semua dapat sepadi di Allah akhirat. Bapak, Ibu, Saudara kami hormati, barusan sama-sama kita saksikan yaitu ada semacam seremonial pelantikan pergantian antar waktu BPD atau Badan Pemusatan Desa Pasar Singkut yang kemarin Pak Biasa mengundurkan diri dan diganti oleh Pak Sugino. Jadi proses ini alami Pak. Saya barusan kemarin ditelepon oleh Pak Kasdi, Ibu Kasdi, bahwa SK Pak Sugino selaku PAW sudah keluar Pak, atau diambil siap kemarin. Nah, kalau sudah sampai ke tangan saya sudah melamar Pak Sugino. Maka saya minta besok pagi nanti biar mereka bekerja. Nah, ada hari Rabu Pak, besok, minta besok. Iya, kalau bisa sore kemarin, cuma saya lagi ada acara di kabupaten, tidak bisa.
Jadi begitulah maksudnya. Cuma agak lambat sedikit ini karena dia nggak proses. Bupati ini kan sibuk Pak. Naik turun administrasi itu biasa karena sampai ke media bupati sibuk dan makanya LDMD-nya tanggal 25 April kemarin, baru kemarin selesai. Oleh karena itu pertama saya pesankan kepada Pak Sugino yang selamat bergabung kepada BPD sama Sekul. Tentu orang baru walaupun orang lama di sini, tapi dalam struktur BPD-nya Bapak orang baru mungkin perlu adaptasi. Apa saja beban kerja yang harus Bapak lakukan selaku anggota BPD tersebut? Karena Bapak juga mempunyai provinsi, Bapak punya wilayah mungkin keterwakilan yang Bapak wakilkan itu khusus berapa dan kayak berapa. Nah itu nanti berkoordinasi dengan ketua OPD yang lain. Kemudian ini pengalaman saya Pak Sugino. Makanya tadi saya perhatikan SK itu sudah benar. Ada dulu SK yang salah. Bukan SK yang ada salah, bagaimana yang salah. Nah, tapi itu diketahui bahwa yang namanya PAW itu Pak, PAW itu kita menggantikan orang. Jadi masa kerja Bapak tinggal berapa masa sisa kerja yang ditinggalkan oleh yang terdahulu. Yang terdahulu berarti sekarang kolektif. Kolektif berarti sama dengan yang lain. Jadi Bapak itu nanti kapan berakhirnya yang teman-teman ini Bapak juga berakhir. Nah, karena nanti Bapak menentukan hari ini mati, berarti Bapak masih kerja 5 tahun, Bapak tidak akan 5 tahun lagi itu keliru. Nah, saya itu pengalaman mengenai itu Pak, pusing saya ngurusnya. Karena menuntut dia masa kerja 5 tahun. Dulu ada 2 desa waktu saya di BPD, 2 desa untuk itu dia tak mau. Saya tahu 5 tahun. Waduh, mereka PAW. Nah, kan agak repot. Padahal dia PAW. Nah, ada 2 desa. Terjadi kesulitan dengan kades sendiri. Nah, itu jadi kan salahnya kades padahal tidak. Memang atur PAW kayak ini. Kita akan menanti orang itu maksudnya ya. Tapi kalau maksudnya mereka dapat data prosesnya. Nah, itu Bapak. Sebenarnya kami. Jadi untuk kita semua, terutama Pak Kades, selaku mitra kerja dari BPD ini, nah, mulai saat ini ya kita percayakan Pak Kades, anggota BPD kita karena sudah lengkap ya. Ada lagi kebijakan yang timpang. Kalau kemarin mungkin kena anggota BPD-nya, jadi sesuatu mengambil keputusan bisa deadlock ya. Karena nomor 8 kemarin kan 44 dan putus Pak. Tapi kalau sudah 9 ya, 9 ya. Sudah ganjil. Memang anggota BPD itu tidak boleh kena supaya tidak jadi terlalu banyak. Nah, kalau terlalu kan tak ada yang mengenal. Nah, karena sudah 9 berarti sudah ada ini pengenalan kalau ada kita voting dan sebagainya. Itu dalam mengambil keputusan. Jadi tidak ada lagi halangan kita menuju kebijakan. Harapan saya juga Pak Kades dengan latihnya model baru ini tentu menjadi amunisi ya, tenaga baru. Walaupun orang lama tapi bertugas di organisasi ini baru. Mungkin ada ide-ide ya, yang ini Pak Sigit ini kan, pernah ini Pak Sugino ini ide-ide ini cemerlang selama ini mungkin bersifat apa kira untuk kemajuan desa kita bahas itu. Bisa saja kalau memang itu bisa menjadi potensial melalui PAD desa, ya dibuat aturan, dibuat permesnya, ya peraturan desa. Yang jelas apapun produk yang dibikin oleh BPD bersama dengan pemerintah desa, Pak Kades ini itu adalah merupakan dasar hukum untuk berbuat. Nah, saya juga ini yang benar kita lakukan untuk saat ini. Ya. Apa yang menjadi potensi desa masyarakat ini? Coba lagi untuk menambah agar kalau desa Pasar Singkut ini saya rasa pada asing lagi yang cukup terkenal, punya potensi SDM yang mumpuni di sini.
potensi desanya yang cukup di sini. Tinggal lagi kita bagaimana mengali potensi daerah. Nah, kita memberdayakan masyarakat yang ada. Itu yang saya harapkan. Nah, tinggal lagi mungkin bagaimana berkomunikasi dengan pemerintahan desa, dengan kecamatan dan pemerintah kabupaten. Itu tinggal. Dan yang perlu sangat diinginkan lagi, Pak Kades BPD ini jangan lupa berkoordinasi dengan bapak-bapak pemirsa dan pemerintah desa. Yang pertama yang perlu kita inginkan, ini kan menyambut dan melanjutkan program beberapa bupati yang baru bahan hidup ini. Ini kita harus solusi apa yang ini oleh pemimpin kita. Terutama di Sabah Pikun ini kan, ini tidak asing lagi oleh bupati di Sabah Pikun. Saya minta itu sertifikat, ada program 9 program inti unggulan di bupati itu. Ini tolong realisasikan di Sabah Pikun. Kita realisasikan itu kan kita merespon program dia. Nah, kalau kita sudah merespon, Bapak dan Ibu, ya, Pak Kades, orang lain yang bekerja. Kalau kita minta, sama lah kita anak dan orang tua kan. Kalau perintah kita ikuti terus, kalau kita minta kan. Tapi kalau kita tidak respon dengan program-program mereka, kalau minta saja Pak minta ini kan, agak dongkol juga ya. Nah ini kita saling respon, saling kritik. Nah, program-program yang luntur oleh Bapak Bupati. Walaupun katanya kemarin kan bukan kata Bapak Bupati, kita tahu semua. Mungkin belum tahun ini KPSSI dan KPSSI ini ya bukan dari kita saja dari pusat, tapi mudah-mudahan ke depan KPSSI ini sudah dihapuskan oleh Pak Presiden, berjalan normal lagi ke luar kita. Terus sekarang ini yang mau ikan kami kalau kami kami juga kecamatan, terus kecamatan semuanya kan ini dari pusat ya KPSSI. Gitu. Jadi ada program yang penting itu gotong royong lanjutkan gotong royong rutin tiap Jumat. Saya minta itu kepada sahabat desa sampai ke anggota BPD rutin tiap Jumat gotong royong. Jadi kalau BPD Kades itu kontrol lah jadi tiap Jumat gerakan seluruh untuk gotong royong. Nah, biasa gorong-gorong, ternase, semuanya tersumbat dibersihkan. Itu yang kita harapkan. Masuk keamanan, ya pos kamling semuanya nanti tolong ini kan kalau Wabin keterima kita aktif, tapi saya dukung oleh masyarakat baik itu Wabin. Nah ini saya aktif kembali, ya. Jaga malam. Saya karena keliling juga kalau malam saya masih ada pos-pos kamling ini belum begitu maju. Nah kalau kurang posnya aman. Bagaimana deh? Yang namanya presensi itu swadaya, kan? Mungkin gotong royong buatnya pos kamling itu, gotong royong iuran beli sengnya beli kayu sebagainya. Nanti itu bisa dilaksanakan di tempat ini. Seperti itu dulu lah. Buat jadwal pikirnya, buat ini nanti. Aturan di desa ini itu aturan desa. Bagaimana cara kita mengangkat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk bersikap. Jadi sanksinya masyarakat supaya kita sama-sama merasakan begitu. Kemudian hal-hal yang lain mungkin berbanyak diketahui. Ini mohon maaf Pak, saya ini agak kurang kepikirannya. Bahwa ya gotong royong ini sudah dicanangkan di Jumat kemarin di situ, lalu di tingkat kabupaten minggu kemarinnya di Sulawesi. Jadi kecamatan situ dipilih oleh Bupati Pak Kapolres, nah, kecamatan kedua lah ya dari Sulawesi itu mencanangkan kegiatan ini. Jadi kita terus kita lanjutkan ini. Nah, itu salah satu program. Selesai itu ya, yang saya sampaikan mungkin itu Pak Sugiono ya yang harus sampaikan. Ini tadi katanya nama Pak Sugiono yang Pak Sugiono ya, ini agak ini. Jangan dipersoalkan itu Pak Sugiono.
ibu marah nawar itu kaki Sugiono dengan Sugino tidak usahakan itu Pak. Jadi orang tidak jelas, jadi misi tidak jelas, tidak terjadi ini. Mungkin itu yang dapat sampaikan lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya William berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengarahan dari Bapak Camat Singkut. Pada Bapak Ibu dipersilakan untuk menikmati snack yang sudah disediakan. Selanjutnya pembacaan doa kepada yang terhormat Bapak Kapolres Kecamatan Singkut yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Budi Handoko. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga hari ini Selasa tanggal 6 Mei tahun 2025 kami dapat berkumpul dalam rangka pelantikan anggota DPD penggantian antara waktu Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sawangan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Dengan mohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua sebagai nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah setiap kegiatan-kegiatan kami. Berilah kami kekuatan dan kesehatan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung, dan kepadamu lah kami mohon pertolongan, maka kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian ucapan selamat atau foto bersama kepada anggota BPD yang baru dilantik, dipersilakan untuk mengambil tempat.